Saya kalau disuruh ngomong politik bisa, disuruh ngomongi yang namanya kurang rame lah nepokinnya. Kenapa saya disuruh Pak Jokowi jadi BRIN? Padahal saya bilang, Pak udahlah, capek saya Pak, udah beban BPIP itu lebih berat karena ideologi Pancasila. Tapi BRIN saya lihat juga research kita nggak jelas. Apa yang udah di riset saya sendiri nggak tahu. Terus ketika saya dikasih ini tugas menjadi ketua Dewan Pengarah, waduh keren, yang namanya BRIN. Tadinya saya udah mikir, yang namanya orang pinternya itu 10.000. Wah profesor apa entah-entah. Tapi terus saya pikir, nah itu saya selalu bilang, kita mesti punya harga diri. Mau tahu? Jadi kamu jangan coba ya, kalau mau debat sama ibu, jangan bully. Udah stop. Jadi datang aja sendiri ke sini, ngomong apa yang kamu mau ngomongin. Ayo, berani enggak? Sini kalau mau. Ayo, wartawan. Loh ya, saya lagi tantang mereka karena enak banget ngebully orang gitu. Terus saya kan mikir, kok enak aja ya ngebully, bilang sama redaksinya. Betul loh. Waktu di Kompas saya udah bilang, kalau sekarang saya biarkan. Tapi nanti kalau ada ngebully saya gugat. Kamu pun saya gugat. Karena yang memberi pemberitaan. Nah ingat ya, ini nggak ngomong bohong loh, kan langsung. Jadi kalau nggak cocok datang, mau diskusi, mau debat, ayo. Supaya kalian tahu, saya nggak sekolah. Saya dibilang dulu drop out lah, apa dibilang bodoh lah apa. Saya diem aja. Karena sebetulnya itu persoalan politik. Tapi sekarang apa? Profesor saya 2, honoris saya 9, masih nunggu 6 lagi. Makanya waktu ngadepi yang 10.000 ini, saya bilang kalian kalah sama saya. Apa aja saya bisa ngomong. Ayo nuklir, oke? Tanya Pak Handoko. Saya udah ngomong nuklir loh. Ya, apalagi persenjataan. Tahu alutsista. Kenapa? Loh, saya panglima tertinggi loh waktu presiden. Jadi kalian jangan main-main loh sama saya. Ya di sini saya harus ngomong seperti ini. Why? Karena sebentar lagi kan mau pemilu. Saya nggak mau digoreng-goreng lagi. Ini pernyataan saya tolong ditulis. Yang benar. Ya. Nah kami Kebun Raya itu nirlaba. Jadi biasanya kami melihat kalau ada perlu sebuah bantuan, kami minta kepada teman-teman untuk bisa memberikan gotong royongan. Nah untuk ini mangrove kami sudah bisa mengumpulkan itu Pak Wali Kota sekitar 2M. Tapi kami ingin untuk kalau bisa itu untuk bisa menambah koleksi spesies yang baru, dan spesies mangrove itu hampir kalau yang saya dengar itu 100-an. Jadi ini baru separohnya. Sehingga Pak Handoko bilang ya tuh, saya lebih pintar dari beliau. Nanti pasti dibilang gini, Ibu Mega sedang menunjukkan kekuasaan dan kepintarannya. Hehe, gile dari wartawan itu gorengnya itu enak banget gitu loh. Hai, nggak kapok-kapok. Loh iya kan, Pak Handoko aja sampai ketawa. Saya bisa baca loh cara pikiran kamu. Berani nggak kalau saya panggil ke depan? Ayo, berani nggak kalau saya panggil ke depan? Ayo, jawab. Kan diam artinya apa? Ai enggak deh Bu, gitu paling. Jadi supaya diketahui ini betul-betul sebuah prestasi. Karena dari dulu saya sudah bicara soal mangrove. Karena orang tuh kayaknya lupa. Kalau kita ini, negara kita tuh adalah negara kepulauan terbesar di dunia loh. Nah itu
anak-anak pintar yang keluar sekolah keluar itu. Jadi saya waktu presiden, saya suka testing dan ternyata perkiraan saya benar. Yaitu pernah untuk perhubungan. Jadi saya panggil nih, kan ada tuh di kementerian yang anak-anak jebolan luar negeri pinter-pinter, tak panggilin. Coba kamu bikin konsep untuk transportasi. Dari caranya apa? Darat, udara, laut, mana yang paling efektif dan utama bagi republik kita? Datang toh konsepnya, saya baca apa? Mereka darat. Nah, itu kan pikiran kontinen, benua. Lah saya cuma ngomong gini, lah kalau darat, saya bilang, terus mau nyebrang ke pulau lain, katakan jarak selatnya 1 kilometer, itu harga jembatannya berapa? Dan kita itu adalah negara ring of fire loh. Masih bergolak. Lempeng-lempeng kita kalau ada gempa tuh why? Saya yang membuat GMKG supaya tahu. Dulu gak ada BMKG. Ini akan masuk ke El Nino. Ayo. Itu kan kalau yang nepok apa karena kesengsem atau memang gak mau tepuk tangan? Iya. Jadi sekarang harus bersiap. Wartawan juga harus menginisiasi. Kalau El Nino itu kekeringan. Jadi kan mesti nanya, bagaimana nanti kehidupan petani, sawahnya kalau kekurangan orang. Saya udah ngomong sama beliau, ini ada yang namanya Ibu Khofifah. Lah, gimana kalau kering? Dari mana airnya? Mau bikin penyaringan air laut? Itu mahal sekali. Kami di BRIN udah membicarakan hal itu. Ini pengetahuan bagi kalian. Sudahlah, jangan cari berita itu yang hanya bikin kamu kayaknya akan dapat nama gitu, enggak. Saya pernah loh, satu wartawan enggak usah saya omongin, karena saya udah jengkel. Karena topiknya beda dengan apa yang akan ditanyakan, melenceng. Ngamuk saya bilang, kamu jangan mikir loh. Kalau kamu mau jelekkan saya bisa dengan mudah jelekkan keluarga kamu loh. Ini bukannya kembali loh ngancem enggak. Kalau ngancem itu kan di belakang kayak ngebully juga. Ini ngancem enggak. Ini depan. Saya bisa loh. Jangan lupa loh. Saya ini pernah presiden, pernah wapres. Jadi saya mau tahu seseorang tuh dengan mudah bisa saya ketahui. Tapi saya diam aja. Terus apalagi ya sudah ini sudah. Nah, mengenai kebun raya, salah satu kriterianya itu apa? Harus tanaman endemik. Endemik itu apa? Gampangnya lokal. Jadi tidak bisa mau bikin kebun raya datangkan dari atau ekspor tanaman luar. Jadi untuk melindungi yang namanya tanaman atau